Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat yang sama dikasihi Tuhan dimanapun berada. Hari ini Minggu 26 Desember 2021, dengan penuh sukacita kita akan beribadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari Minggu ke-52 atau hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Hari ini juga merupakan puncak pekan keluarga. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Menghayati dan merenungkan kasih Tuhan itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita saat ini, makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Jemaat sekalian, saya jemput bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian Gita Sorga Bergema ayat 1 dan 2. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Besertamu juga. Tiba saatnya kita bermazmur berbalasan. Mazmur minggu ini diambil dari Mazmur 148 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 48 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan.
binatang melata, dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. hai teruna dan anak-anak dara, Orang tua dan orang muda. biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bersama-sama, Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Kita angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudara, kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Demikian bunyi perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia.
Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah sukacita kami dalam menyambut dan merayakan Natal, kami mengaku di hadapan bahwa kami terlalu sering hidup tidak sesuai dengan kehendak ketetapan-Mu. Kehidupan keluarga kami sering tidak bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Kami sering tidak saling mempedulikan dan sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Ampunilah. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang bergesa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saat ini kita akan memasuki akta persembahan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 2 yang berbunyi, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sambil membawa persembahan kita boleh menyampaikan persembahan kita ke rekening majelis gereja atau ke QR code yang tertera di depan ini. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi dari PKJ 147 ayat 1, 2, dan 3. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan
semuanya Tuhan, segala persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Doa persembahan akan dibawakan dalam lagu KJ 337 ayat 1 sampai dengan 2. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau Tuhan pagi ini, mengangkat syukur hormat kami untuk kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati dalam kehidupan kami. Bersukacita bersama boleh menyembah memuliakan Tuhan dalam hari perhentian, hari ibadah yang Tuhan mungkinkan kami nikmati pada pagi hari ini. Bapa di surga, di tengah sukacita kami beribadah bersama-sama pagi ini, ada kesempatan bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Arahkan kami kepada kebenaran yang kami mau baca renungkan bersama pada pagi hari ini, agar supaya firman yang kami mau baca renungkan boleh menjadi bagian kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Biar kami terberkati bersama-sama pagi ini lewat firman yang kami membaca renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, ada 3 bacaan kita pada pagi hari ini. Pembacaan yang pertama dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 26. 1 Samuel 2 18 sampai 26, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17, dan Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Bacaan yang pertama diambil dari 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 26. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 26, firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilit-lilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya
memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarkannya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan telah mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian pembacaan yang pertama. Bacaan kedua terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-17. Manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus dari
Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Hure semangat Tuhan. Shalom, saudara kekasih. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan, luar biasa. Ya, hari ini kita masuk dalam Natal kedua. Hari Minggu tapi sekaligus Natal kedua dalam tahun ini. Rupanya tahun 2021 ini ada Natal kedua buat kita karena hari Sabtu itu hari tanggal 25 dan hari Minggu itu tanggal 26, sehingga kita bisa 2 kali berturut-turut ibadah. Dan dalam Minggu 26 Desember 2021 ini, bacaan utama kita terambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dengan tema makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Saudara, saya dahulu dengan ada satu cerita. Suatu kali saya berlibur ke Surabaya. Saya dengan almarhum istri saya berlibur ke Surabaya dari Bengkulu. Tinggal di keluarga di Surabaya, lalu kami jalan-jalan ke kota. Orang kampung masuk kota ceritanya. Jalan kota kami naik Vespa. Nah, ketika dalam
perjalanan mau pulang kembali ke rumah, istri saya meminta untuk berhenti karena ada yang mau dibeli di toko. Lalu kami berhenti. Saya parkir motor, cari sesuatu, tapi rupanya tidak ketemu. Lalu kami kembali ke motor dan berangkat. Nah, ketika kami berangkat, saya start motor lalu berangkat. Lalu saya melihat ada suatu toko yang lebih besar. Lalu saya berbicara sama istri saya ke belakang. Mah, kali ini ada yang di toko ini karena dia lebih besar. Gak ada reaksi. Saya nengok ke belakang, orangnya gak ada. Rupanya istri saya ketinggalan. Saya cepat-cepat balik Vespa saya, motor saya balik. Aduh, kasihan dia sudah dalam perjalanan sambil bingung jalan, menyusuri jalan yang saya lewati. Untung tidak terlalu jauh. Belum terlalu jauh. Lalu saya sadar. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Melihat dia jalan dengan sedih, jalan di trotoar, mengikuti melusuri jalan saya. Lalu saya berhenti. Kok kenapa saya ditinggal? Kirain kamu sudah naik, saya katakan. Kenapa? Karena Vespa zaman dulu Vespa jadul itu terpisah antara yang bawa tempat duduk penumpang dengan yang bawa, sehingga tidak ada sentuhan tangan ataupun badan. Dia pegangan ada yang pegangannya di Vespa, sehingga kita nggak tahu kalau ada penumpang di belakang. Tapi walau demikian saya katakan, tetap ini kelalaian dan ini konyol. Ya, ini konyol. Nah, saudara, kita bisa bayangkan itu. Kalau saya hanya sebentar, saya kurang lebih 200 meter lah. Atau 300 meter. Saya jalan itu. Itu saya sudah panik karena istri saya nggak ada di belakang. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana paniknya Yusuf dan Maria. Ketika dalam perjalanan dari Yerusalem kembali ke Nazaret. Lalu mereka menyadarinya bahwa Yesus anaknya tidak ada di antara rombongan yang jalan bersama-sama pulang ke Nazaret. Bayangkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, umur 12 tahun, tertinggal dari orang tuanya, dan itu sudah sepanjang seharian perjalanan. Dapat kita bayangkan betapa paniknya, betapa cemasnya, betapa ketakutannya Yusuf dan Maria ketika itu. Dan mungkin saya bayangkan, sebagai seorang ibu Maria, mungkin dia menangis. Betul ibu ya, ibu-ibu? Kalau bapak-bapak mungkin hanya kepanikan saja. Tapi biasanya ibu-ibu yang lebih banyak berjalan dengan perasaan, langsung reaksinya apa? Nangis kan? Sambil penuh dengan kecemasan lalu menangis. Nah, mungkin seperti itulah keadaan Maria ketika itu. Ketika menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka dalam rombongan. Kenapa? Karena memang kebiasaan. Rupanya mereka ketika mereka pergi ke Yerusalem lalu membawa anak-anak, lalu mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, dan terutama rombongan dari Nazaret ini, biasanya anak-anak itu berjalan kumpul bersama anak-anak sambil bercanda tawa seperti itu. Nah, tidak disadari bahwa sebenarnya Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Alkitab mencatat bahwa apa di situ? Mereka tidak menemukan Yesus ada dalam rombongan itu. Akhirnya mereka harus putar balik kembali ke Yerusalem. Ketika mereka mencari-cari di antara rombongan yang kembali dari Yerusalem menuju ke Nazaret, tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka. Maka Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu tahu, sepanjang satu hari perjalanan, betapa capeknya. Tapi capek itu hilang. Kenapa? Penuh dengan kecemasan, ketakutan karena sang anak Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saudara kasih Tuhan Yesus.
Sehingga mereka harus pulang dengan kesedihan sambil mencari, bertanya ke sana kemari, adakah mereka melihat Yesus anak mereka itu? Pertanyaannya, mengapa Yesus tertinggal di Yerusalem? Mengapa Yesus tertinggal di Yerusalem? Alkitab mencatat, Yusuf dan Maria menyangka, Yusuf dan Maria menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka atau rombongan. Yesus dan Maria menduga, mengira Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, setelah kita merayakan Natal kemarin 25 Desember, kita habis merayakan Natal. Pertanyaannya juga sekarang, adakah Yesus tetap ada bersama dengan saudara dan saya? Ya. Jangan sampai Yesus tertinggal dan kita hanya menyangka, kita hanya menduga bahwa Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Betapa menyedihkannya. Ketika perayaan sudah selesai tapi Yesus tidak bersama-sama dengan saudara dan saya, apalah gunanya? Apalah gunanya sukacita yang luar biasa kita rasakan, kita nikmati dalam perayaan Natal itu. Tetapi apa? Tetapi Yesus tidak ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Tidak ada bersama-sama dengan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Ingat, kalau Yesus ada bersama dengan saudara dan saya, pasti kita akan diliputi oleh kelegaan dan rasa sukacita yang luar biasa. Kita bisa melihat dalam ayat 48. Ketika Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem, selama 3 hari perjalanan mereka mencari Yesus, dan akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Apa yang kita katakan di situ? Betapa leganya hati Maria dan Yusuf. Betapa bahagianya mereka. Ayat 48 mencatat di situ mengatakan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Saudara, saya mau katakan itu wajar saja seorang orang tua, ibu atau ayah diliputi kecemasan karena kehilangan anak kekasih mereka. Ya. Ini menandakan bahwa betapa Yesus ada di hati Yusuf dan Maria sebagai anak mereka. Nah, yang menarik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ketika mereka menemukan Yesus dalam bait Allah itu, betapa kagumnya mereka mendengar, melihat bagaimana anaknya bersoal jawab, bercakap-cakap dengan alim ulama dalam bait Allah. Betapa terpesonanya mereka melihat kecerdasan anak mereka. Yesus dalam bersoal jawab dengan alim ulama ketika itu. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kemampuan atau hikmat Yesus yang dimiliki Yesus ketika itu dalam dia beretika dalam bersoal jawab. Selain hikmat yang dimiliki dari Allah sebagai anak Allah, tapi juga tidak terlepas dari peran atau didikan dan keteladanan kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria. Amin. Kalau kita kembali kepada bacaan kita, Alkitab mencatat di situ apa? Dia katakan bahwa tiap tahun, ya, Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk mengadakan perayaan Paskah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
Saudara, ini keteladanan yang luar biasa yang orang tua Yesus berikan kepada kepada Yesus atau Yesus dan Maria. Mereka telah meletakkan dasar yang tepat. Orang tua Yesus atau Yusuf dan Maria telah melaksanakan tanggung jawab mereka. Tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dalam membesarkan dan mengasuh Yesus serta mendidiknya secara benar. Alkitab mencatat di situ dikatakan bahwa kalau kita perbandingkan ayat yang ke-52 dikatakan mereka dalam ayat yang ke 50 ya 51, lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi saya mau katakan di situ bahwa betapa orang tua Yesus mendidik Yesus dengan sesuai dengan apa? Ketetapan Tuhan. Dan itulah tradisi dalam hidup orang Yahudi Israel. Kita bandingkan dalam Ulangan pasal ke-6 ayat 49 ayat 4 sampai 9. Ya. Alkitab mencatat di situ bahwa bagaimana Tuhan menetapkan ketetapan itu supaya Israel memperhatikan kebenaran Tuhan. Ya. Mereka sungguh-sungguh mengajarkan akan ketetapan Tuhan kepada anak-anak mereka. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau ajarkanlah berulang-ulang. Dan rupanya tanggung jawab ini sudah Yusuf dan Maria lakukan dalam kehidupan Yesus kecil itu. Sehingga tidak heran kalau dalam pertemuan Yesus nampak perkara-perkara kebenaran terpancar dari kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Saya mau katakan bahwa ketika seorang kembali kepada kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, maka dia akan menikmati hidup yang semestinya seperti apa yang Tuhan mau. Bandingkan dalam Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tadi saya katakan bahwa Maria dan Yusuf atau Yusuf dan Maria sudah meletakkan dasar yang tepat bagi Yesus selama 12 tahun. Dari 0 sampai 12 tahun. Bagaimana mereka memberikan pengajaran yang tepat. Keteladanan yang tepat. Dalam sikap hidup seorang percaya. Sebagai umat Allah ketika itu. Sehingga terpancar dari kehidupan Yesus. Bisa menampakkan kehidupan yang benar. Haus akan kebenaran Tuhan. Secara manusia umur 12 tahun. Untuk apa duduk di rumah di bait Allah? Berdiskusi dengan alim ulama. Masa sih anak seperti itu sudah terpikat dengan perkara-perkara rohani? Kalau bukan pengajaran yang tepat yang melekat dalam dirinya. Lepas daripada dia sebagai anak Allah ya. Lepas daripada dia dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi yang saya mau katakan bahwa
pengajaran, didikan, asuhan orang tua sekaligus keteladanan orang tuanya yang dilihat oleh Yesus membuat Yesus bisa mencerminkan kehidupan yang semestinya dinampakkan sebagai orang percaya itu, sebagai anak Tuhan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Bayangkan sampai orang tuanya pun tercengang ketika melihat hikmat Allah yang dimiliki oleh anaknya Yesus yang umur 12 tahun bisa bersoal jawab dengan alim ulama dalam bait Allah. Saudara, itu juga bisa kita temukan dalam kehidupan Samuel kecil dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Dalam bacaan kita yang pertama tadi itu dalam kitab 1 Samuel. Bagaimana Samuel kecil itu diserahkan orang tuanya ke Elia untuk dididik tinggal dalam bait Allah sesuai dengan tinggal di bait Allah sesuai dengan nasar orang tuanya. Iya. Untuk dia dipersembahkan dalam pekerjaan Tuhan di bait Allah. Sehingga ketika dia mulai umur yang sudah sesuai dengan apa yang mau ditetapkan, dia tinggal dalam bait Allah itu, tinggal bersama dengan Elia dalam asuhan Elia. Tapi yang saya mau katakan bahwa Alkitab mencatat tiap-tiap tahun, setiap tahun, ibunya, ayahnya datang ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan. Bahkan saudara, ibunya Hana membawa jubah kecil buat apa? Buat imam kecil itu, Samuel. Jadi saya mau katakan keteladanan orang tua itu sangat menentukan pertumbuhan rohani anak-anak. Sangat menentukan pertumbuhan rohani anak-anak dalam kehidupan ini. Itu kita temukan baik dalam diri Yesus yang umur 12 tahun, tapi juga dalam diri Samuel. Ya. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak heran kalau Paulus menekankan dalam Kolose pasal 2. Ya. Dalam surat Kolose pasal 2 dalam bacaan yang kedua tadi. Ya. Bahwa bagaimana kita bisa memiliki hikmat itu. Kolose pasal 2 ayat yang ke Kolose 2 ayat berapa tadi itu? Kolose pasal 3 ya. Kita punya bacaan kedua tadi itu. Ya, Kolose pasal 3 ya. Ayat yang ke-16 dia katakan, ya, Kolose pasal 3 ayat 16. Sorry. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi untuk memiliki hikmat itu, saudara dan saya tinggal dalam apa? Dalam firman, perkataan Kristus. Luar biasa. Dan itu yang ditanamkan oleh Yusuf dan Maria kepada Yesus. Saya katakan tadi lepas daripada dia sebagai anak Allah. Nah, saudara, yang menarik di sini ialah bagaimana jawaban Yesus ketika Maria menyapa dia dalam bait Allah. Ayat 49 katakan bahwa Yesus berkata kepada ibunya, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Saudara, jawaban ini seolah-olah aneh, bukan? Lancang, seolah-olah ini jawaban lancang. Tidak sopan sama orang tua. Tapi sesungguhnya bukan itu intinya, bukan itu isinya. Yesus menjawab dengan memakai sebuah pertanyaan retoris yang bersifat menegaskan kepada orang tuanya bahwa mereka seharusnya sudah tahu. Bahwa mereka seharusnya sudah tahu Yesus berada dalam rumah Bapaknya.
Berada dalam apa? Berada dalam hadirat Allah. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, mereka sudah tahu bagaimana ketika dinubuatkan. Ya, malaikat sudah menyampaikan kepada mereka, dia akan disebut anak Allah yang hidup. Tapi itulah keterbatasan manusia. Kadang-kala firman sudah disampaikan sama kita. Setelah kita mendengar, mungkin kita bisa ingat setengah jam, sejam, 1 jam, 2 jam. Atau mungkin keluar dari gereja langsung hilang begitu saja. Apa yang disampaikan? Kenapa? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, heran kalau Yesus katakan apa? Kita harus apa? Memeliharanya. Berbahagialah mendengarkan firman, merenungkan, dan memeliharanya. Jadi dulu kita tetap dalam firman. Mendengar, merenungkan, memelihara. So firman menjadi milik kita. Dan itu teraplikasi dalam kehidupan ini. Ada satu kisah. Seorang anak kecil. Ya, pergi dengan omanya atau neneknya ke salah satu supermarket. Lalu sampai di supermarket dia memeluk sebuah boneka. Dan dia pengen beli boneka itu. Ada ibu yang mengamati, kok ada anak laki kok peluk-peluk boneka ya? Ini anak-anak laki, ya umur sekitar 7 tahunan. Dia peluk boneka itu baik-baik. Lalu dia katakan sama omanya, Oma, uang saya cukup kan untuk beli boneka ini? Omanya katakan, uangmu gak cukup untuk beli boneka ini. Dia bingung, masa? Iya. Lalu akhirnya apa? Omanya karena masih berbelanja dia katakan, kamu di sini dulu ya. Saya pergi. Kamu jangan pergi kemana-mana, saya pergi belanja dulu. Ambil lagi beberapa hal. Lalu omanya pergi ambil beberapa hal lagi yang mereka perlukan. Si anak laki ini tetap di tempat mainan itu memegang boneka itu, memeluk boneka itu. Ya. Lalu ibu yang memperhatikan dari jauh datang mengatakan, nak buat apa boneka ini? Dia katakan buat adik saya. Adik saya senang sekali, saya sayang adik saya. Saya membelikan boneka ini. Tapi oma saya katakan uang saya tidak cukup. Ya. Padahal sebenarnya saya mau kasih adik saya ini. Saya mau kirim. Nah, saya mau cepat beli ke boneka ini, saya mau kirim lewat mama saya. Papa saya katakan mama saya sudah mau pergi. Dia kata, adiknya di mana nak? Adik saya sudah sama Tuhan. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Dan sekarang kata papa, mama mau pergi bersama dengan adik katanya. Dan saya mau titip boneka ini kepada mama untuk mama bawa kasih ke adik. Saya katakan sama papa tunggu saya ya. Nanti saya akan cepat pulang. Saya mau kasih boneka ini sama mama biar mama kasih kepada adik. Nanti di sana. Bersama Tuhan. Ibu ini menangis. Ibu yang memperhatikan dari tadi itu menangis, lalu mengambil boneka itu, ayo kita pergi bayar, lalu dia ambil uang dari dompetnya, dia selipkan di bawah boneka, lalu akhirnya dia pergi kepada kasir, lalu membayar boneka. Dan ketika boneka dibayar, cukup uangnya, lalu si anak ini senang sekali. Oh, jadi uang saya cukup untuk membeli boneka. Berarti Tuhan mendengar doa saya berdoa, Tuhan saya pengen belikan adik sebuah boneka dan uang saya cukup rupanya. Ibu itu katakan, iya cukup nak, uangmu cukup. Dia senang sekali. Dan juga saya sudah beli bunga apa? Bunga melati putih untuk mama, karena mama juga senang sekali dengan bunga. Bunga putih ini, bunga melati putih. Dengan haru ibu ini ketika melihat oma itu mendekati ke anak ini, ibu ini dengan haru meninggalkan mereka. Bapak Ibu sekasih, 2 hari kemudian, ibu yang tadi menolong anak ini membaca di koran bahwa ibu anak yang tadi beli boneka itu rupanya sedang kritis di ICU dan meninggal, masuk dalam koran bahwa dia sudah di rumah duka.
Ibu yang tadi menolong membayangkan jangan-jangan dia ketika dia coba pergi ke rumah duka melihat benar boneka yang mereka beli ada dalam pelukan jenazah ibu. Ada anak laki ini. Demikian juga bunga melati putih. Sehingga ibu yang menolong anak ini pergi dengan haru bahwa betapa anak kecil ini begitu mengasihi ibunya, begitu mengasihi adiknya yang kecil yang sudah tidak ada bersama dengan mereka. Dititip boneka dalam peti mati, peti jenazah. Demikian juga bunga itu untuk ibunya. Poinnya apa di sini? Peletakan kasih yang dalam, yang benar kepada seorang anak akan melekat dalam dirinya. Dari semua bacaan kita pada hari ini, saya mau katakan, ada 5 poin yang saya catat. Yang pertama, orang tua bertanggung jawab dalam pertumbuhan fisik dan rohani anaknya. Yang kedua, pentingnya memelihara karakter anak-anak dalam keluarga. Yang ketiga, pentingnya pengawasan bagi anak-anak dalam keluarga. Yang keempat, pengasuhan yang benar akan membawa hasil yang benar pula. Dan yang kelima, akibat dari 4 poin di atas. Ayat 52 katakan, ia semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan B, makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita sungguh-sungguh memperhatikan anak-anak kita agar supaya mereka boleh bertumbuh makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya di dalam Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dan saudara dan saya sebagai orang tua disukakan karena anak-anak kita memuliakan Tuhannya. Memberkati firman-Nya. Amin. Baik saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita bersatu teduh. Hamba sudah berhenti dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam keterbatasanku, Allah Roh Kudus terjemahkan firman-Mu lebih jauh. Sehingga tiap saudara mendengarkan boleh terberkati. Diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan dalam iman. Untuk menjalani kehidupan ini sehingga kami sungguh-sungguh boleh berjalan dalam ketetapan Tuhan. Hikmat ilahi menjadi bagian kami. Kami semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami sebagai orang tua untuk bertanggung jawab dalam memelihara anak-anak kami. Sehingga mereka bertumbuh dalam iman yang benar. Rohani semakin kokoh kuat dalam Tuhan. Dan Engkau diagungkan di dalamnya. Segala kemuliaan bagimu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akta perjamuan kudus yang diperintahkan Tuhan demikian. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaannya. Lukas 2 ayat 14 sampai 20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Saudara kekasih, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan, mengangkat syukur hormat kami untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Sergus sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada di hari yang ke-26 dalam bulan yang ke-12 tahun ini. Betapa baiknya Tuhan sudah menuntun langkah kehidupan kami. Karena itu biarlah hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami dan kasih yang sempurna. Bersehati kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rika Dartika, Bapak Yanto, mertua dari Bapak Ronald Partadungan, Opa Enso atau Bapak Samuel Sempebulu, dan Opa Jessa, Bapak Petrus Paranoan. Dan mungkin masih ada Bapak Ibu Saudara terganggu kesehatan. Tilik apalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Tolonglah pulihkanlah mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga oleh pertolongan Tuhan dan lewat makan minum serta obat-obatan Tuhan pakai menjadi sarana pemulihan bagi mereka dalam kondisi mereka masing-masing. Harapan kami agar supaya kuasa Tuhan terus dinyatakan sehingga mereka lebih boleh dikuatkan dalam menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah pergumulan yang sedang mereka alami dalam kehidupan ini. Demikian juga kami berdoa Tuhan mempercayakan akan pelayanan kami ke depan. Kami berdoa untuk persiapan peraya. Kami berdoa untuk persiapan perjamuan kudus, baptisan kudus. Mari Tuhan tolong supaya dalam kami melaksanakan kedua sakramen, baik itu perjamuan kudus, kami mempersiapkan diri dengan baik sehingga boleh menyambut meja perjamuan kudus dalam berkat Tuhan, boleh memberkati kami, meneguhkan, menguatkan iman kami. Demikian akan menyerahkan anak-anak kami dalam menerima sakramen baptisan kudus. Tolong apalah Tuhan tiap Bapak Ibu Saudara siap mempersiapkan diri untuk menyerahkan anak-anak mereka menerima baptisan kudus pada hari
yang sudah ditetapkan bersama-sama. Biarlah Tuhan yang beracara dalam acara baptisan kudus pada tanggal 2 Januari nanti. Ke dalam tangan Tuhan kami percayakan semuanya. Demikian juga Tuhan untuk persiapan pemilihan majelis jemaat di depan. Berkatilah hamba-Mu yang Engkau tetapkan, Engkau akan tunjuk untuk menjadi teman sekerja Tuhan dan mengangkat tanggung jawab pelayanan di gereja Tuhan ini, gereja Toraja Jemaat Bandung. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang Engkau tetapkan boleh menyiapkan diri, bersedia memberi diri untuk Engkau pakai menjadi alat Tuhan. Teman sekerja Tuhan dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua panitia persiapan untuk sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menetapkan, menentukan, melobi sehingga semua Bapak Ibu Saudara yang dikehendaki Tuhan boleh menyerahkan diri untuk menerima penetapan sebagai majelis jemaat. Bapa di surga, kami juga masih berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan dalam kondisi mereka masing-masing. Terutama kami dalam menyongsong menyambut tahun baru di depan Tuhan, tolong supaya oleh kuat kuasa-Mu kami terus diberkati Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam masa raya Natal dan tahun baru. Engkau berkati kami semua supaya kami tetap dalam berkat Tuhan, sehat, kuat menjalaninya, sehingga dalam pertolongan Tuhan semua sukacita Tuhan tetap boleh menjadi bagian kami dalam menikmati masa raya Natal dan tahun baru ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi Bapak Ibu yang berlibur keluar kota atau luar pulau, Engkau berkati mereka masing-masing sehingga tetap dalam berkat Tuhan walaupun kami terpisah sementara waktu di tempat liburan mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati sehingga ketika waktunya tiba boleh kembali lagi di tengah-tengah kami dalam berkat Tuhan, dalam sukacita Tuhan lagi boleh menikmati persekutuan bersama di gereja Tuhan di sini, Gereja Toraja Jemaat Bandung. Tuhan terima kasih. Berdoa untuk Bapak Ibu Saudara tugas tanggung jawab mereka di depan. Tuhan tolong dalam keluarga mereka. Hamba tidak tahu tiap pergumulan, tapi hamba percaya bahwa Engkau Allah kami yang mengerti persis tiap pergumulan akan umat-Mu. Karena itu tilik apalah dan berkatilah sehingga mereka tetap boleh merasakan lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan dari tengah-tengah pertolongan-Mu Tuhan, nama-Mu diagungkan, terus ditinggikan dan dimuliakan. Berdoa pemerintah bangsa negara kami. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Tolong apalah kuatkan mereka dalam mengangkat tanggung jawab. Menjalankan program bangsa kami dengan baik sehingga rakyat bisa menikmati kepemimpinan yang benar dari para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, berkati supaya demikian TNI Polri bisa mengayomi bangsa kami dengan keamanan, ketentraman, supaya semua hal-hal yang tidak dikehendaki tidak terjadi dalam tengah-tengah negara bangsa kami karena adanya aparat keamanan kami dalam melindungi, menolong akan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk secapa di mana kami beribadah di sini. Berkati komandan, wakil, demikian semua staf dan instruktur, bahkan juga siswa yang dididik di sini diberkati Tuhan. Sehingga semua tetap dalam berkat karunia Tuhan. Para siswa diperlengkapi dengan baik, boleh menjadi perwira-perwira yang tangguh yang boleh menjadi alat negara, keamanan bagi bangsa dan negara kami. Tolong apalah lembaga ini boleh menjadi berkat bagi para siswa yang dibentuk sebagai calon-calon perwira di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih juga untuk majelis jemaat, anak muda-Mu, pemain musik, kantoria, juga untuk tim multimedia yang boleh membantu dalam hamba dalam pelayanan pada hari ini. Engkau berkati mereka agar supaya jerih lalu mereka tidak sia-sia, tapi janji firman boleh tergenapi dalam kehidupan mereka bahwa sekecil apapun yang kami perbuat di dalam Tuhan, berkat melimpah di atasnya, memberkati setiap saudara dan mereka pun terberkati di dalamnya. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Inilah doa syukur kami, sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya akan membacakan beberapa penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Pada minggu ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta David Dulodea. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan dan keluarga. Dan bersama juga kami membantu pelayanan Bapak Penatua Yohanes Rongre dan saya sendiri Diaken Susana Sabang Palamba. Minggu depan 1 Januari yang mengambil pelayanan Bapak Pendeta Samuel Lobo, Bapak Penatua Raymond dan Ibu Diaken Damaris Kapak. Mohon kesiapan masing-masing pelayan. Warta selanjutnya pada tanggal 31 Desember kita akan ibadah tutup tahun dan akan diadakan pelayanan perjamuan kudus. Mohon segenap warga jemaat dan simpatisan yang sudah disidi untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2022 akan dilayankan baptisan kudus. Anak Elora Kinaya Sitompul dan Elkana Ezekiel Sitompul, anak Kensi Arka Nanta Limbo Saputro, dan bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anak atau cucunya mohon menghubungi bidang persekutuan. Selanjutnya akan diadakan pemilihan majelis periode 2022 sampai 2025. Adapun panitia pelaksananya, ketuanya Bapak Martin Tanga Rantesalu, sekretarisnya Bapak Antonius Sarampang dan anggotanya Ibu Marliani Rinti, Bapak Elkari Pangloli Pananangan dan Nona Agustin Puspita Maike Lande. Jadwal KKI dan KRT Sabtu 30 Desember 2021, keluarga ketempatan Bapak Pendeta Simon Mutu, pelayan Bapak Samuel Lobo. Jadwal Natal kita, ibadah tutup tahun 31 Desember jam 17 sampai 21 akan diadakan online dan onsite, dan ibadah buka tahun 1 Januari 2022 jam 10 pagi akan diadakan online dan offsite. Selanjutnya kita mendukung untuk pemulihan saudara kita Ibu Rika Dartika atau Ibu Yunus Misi. Yang kedua, mertua Bapak Ronald Patadungan atau Bapak Yanto. Yang ketiga, Opa Enso, Bapak Samuel Ujuna Sampebulu, dan Opa Jesa, Bapak Petrus Paranuan. Demikian warta kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
inilah doaku, genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan sukacita dan bertumbuhlah dalam hikmat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, sampai sekian ibadah kita. Tetaplah bertumbuh dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Untuk mengakhiri ibadah kita mengangkat nyanyian syukur. Kidung Jemaat 242, Yesus menginginkan daku, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yang ketiga, Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru